Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anjani dan ini dia di video kali ini. Video masih bahas soal persiapan tes TBS LPDP tahun 2026 tahap kedua. Ini adalah video bahas penalaran kuantitatif untuk submateri aritmatika sosial. Di video kali ini kita akan bahas 3 soal berkaitan diskon, untung atau rugi, lengkap dengan trik cepat pengerjaannya. Untuk teman-teman yang baru nonton, ini adalah bahas soal TBS LPDP part ketiga. Dan untuk teman-teman yang mau nonton dari video part 1 sampai part 2-nya, boleh banget. Link tontonnya ada di deskripsi. Dan ini dia di video kali ini. Hai, aku Anjani. Ini adalah video bahas soal TBS LPDP persiapan tes TBS tahun 2026 tahap kedua. Di video kali ini aku akan bahas ada 3 soal dalam bentuk soal aritmatika sosial. Aritmatika sosial ini masuk ke dalam tes penalaran kuantitatif. Di video kali ini adalah video khusus bahas soal dan juga trik cepatnya. Jadi untuk teman-teman yang belum memahami konsep materinya, aku sarankan untuk belajar dulu di materi hitung dasar supaya di sana tidak hanya trik cepat tapi juga dijelaskan secara konsep supaya teman-teman tidak kebingungan ketika langsung bahas soal dan juga trik cepatnya. Dan ini adalah video bahas soal TBS LPDP persiapan tahun 2026 tahap 2 part ketiga. Untuk teman-teman yang mau menonton dari video part 1 sampai dengan video part 2-nya, boleh banget link tontonnya aku taruh di deskripsi. Dan langsung saja kita akan bahas ke soal di video kali ini. Teman-teman, sebelum kita bahas soal nomor 1, aku mau ingatkan ya, di soal-soal TBS LPDP itu baik yang sudah aku bahas ya, ada dalam bentuk soal aljabar, dan di video kali ini kita akan bahas soal dalam bentuk aritmatika. Nah, soal nanti itu bisa langsung soal seperti ini, langsung pilihan ganda. Nah, selain dalam bentuk soal seperti ini, di TBS LPDP soal aritmatika juga bisa muncul dalam soal tipe kecukupan data. Dan next kita akan bahas ya. Tapi setelah video ini kita akan bahas dulu soal deret. Jadi untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa jika suka videonya like, komen kalau ada yang mau di-requestkan bahas soal tentang apa, dan juga jangan lupa subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasi dari channel YouTube @anjani_official ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update video seputar persiapan tes TBS LPDP lainnya. Oke, langsung saja. Di video kali ini aku disclaimer lagi bahwa kita akan langsung jawab dengan trik cepat. Jadi kalau teman-teman yang masih kebingungan, aku sarankan belajar dulu materi dasarnya. Karena di sana itu lengkap, selain bahas trik cepat, itu dibahas juga konsep dasarnya seperti apa, supaya lebih memperkuat lagi. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu soal yang lebih hot lagi, itu tidak akan kebingungan. Sebenarnya sama aja, hanya mungkin tingkat kesukarannya dinaikkan saja. Itu ya. Oke, langsung saja soal nomor 1 untuk aritmatika sosial di video kali ini. Dalam rangka program promosi akhir bulan, sebuah toko memberikan potongan harga untuk pembelian sepasang sepatu. Harga sepatu tersebut mula-mula mendapat diskon 10%. Setelah potongan pertama diterapkan, pelanggan kembali memperoleh diskon tambahan 25% dari harga setelah didiskon pertama. Jika dibandingkan dengan harga awal, persentase keseluruhan potongan harga yang diterima pelanggan adalah. Nah, teman-teman, ini kita harus cari. Intinya kan di sini ada 2 kali diskon. Diskon pertama adalah 10%, diskon kedua 25%. Yang kita cari apa? Persentase keseluruhan potongannya. Hati-hati, ini jebakan, tidak bisa langsung dijumlahkan 10 tambah 25. Itu salah kalau langsung dijumlahkan. Nah, kalau teman-teman dapat soal seperti ini, teman-teman tahu bahwa ini adalah tipe diskon bertingkat. Artinya diskonnya itu lebih dari 1. Nah, kita akan langsung jawab dengan cara cepatnya. Untuk menjawab soal nomor 1, ini kita bisa menggunakan rumus mencari diskon bertingkat. Sini diskon bertingkat itu tinggal kita tambahkan A ini sebagai diskon pertama ya. Nih, ditambah dengan B diskon yang kedua. Lalu kita kurangi dengan kita kalikan diskon pertama, kita kalikan dengan diskon keduanya. Terus kita bagi dengan 100. Nah, ini teman-teman kalau sering mengerjakan nanti tanpa dihafal juga sudah paham. Nah, sekarang kita langsung terapkan nih. A dan B-nya ini hanya nilainya ya, jangan pakai persennya. Jadi, tinggal kita masukkan nih, diskon keseluruhannya adalah A yaitu 10, ditambah B adalah 25, dikurangi, kita kalikan A, dikali dengan B. Lalu dibagi dengan 100. Maka diskonnya berapa? 10 ditambah 25 adalah 35, dikurangi 10 kali 25
Atau ini bisa disederhanakan ya nih. 0 atas 1 coret bawah coret. 25 dibagi 10 dapat 2,5. Maka diskonnya 35 dikurangi 2,5 dapat 32,5. Karena ini tadi persentase maka tambahin saja persen gitu ya. Oke, itu dia untuk soal dan jawaban nomor 1. Jawaban nomor 1 yang mana? Iya, jawabannya adalah yang C ya nih. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 1, dipersilahkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelum lanjut, aku mau infoin dulu karena ternyata banyak banget teman-teman yang belum tahu bahwa aku sediakan referensi berupa soal-soal lengkap dengan cara menjawab, dengan trik cepatnya juga di setiap video yang aku upload. Nah, teman-teman, untuk referensi belajarnya ini ada terdiri dari beberapa jenis ya, yang terdiri dari submateri. Ini khusus soal dan juga jawaban serta triknya khusus verbal, ada yang khusus untuk kuantitatif, dan untuk yang pemecahan masalah itu masuk ke tryout. Untuk tryout sendiri ada dari seri 1, 2, 3, dan 4. Seri 1 dan 2 ini diambil referensi soalnya yang muncul di tahun 2025 tahap 1 dan juga tahap 2. Sedangkan untuk yang diambil dari referensi yang kemarin keluar di 2026 tahap 1 itu masuk di series 3 dan series 4. Untuk tryout series 3 sudah bisa teman-teman CO dan untuk series 4 ini akan aku publish nanti setelah pengumuman tes administrasi di tanggal 28 Agustus ini. Untuk teman-teman yang ikut member khusus itu bisa dari sekarang. Tinggal teman-teman DM IG aku aja. Nah, untuk teman-teman juga yang belum join member, aku ada khusus untuk video-video khusus member, itu silahkan teman-teman bisa ikut dan terdiri dari 3 paket member. Tentunya worth it banget untuk teman-teman ikuti karena di video member itu ada tambahan. Setiap minggunya ada video-video yang update yang aku bahas juga. Soalnya itu berbeda dengan yang aku share yang bukan member. Jadi teman-teman yang belum join member bisa langsung join ya. Nah, selain tryout tadi, ada juga ini rangkuman materi. Ini khusus buat teman-teman yang bingung mulai dari mana nih aku belajar. Untuk khususnya yang penalaran kuantitatifnya. Biasanya teman-teman yang udah lama banget nih nggak belajar materi kuantitatif, bingung materi apa ya karena banyak banget. Nah, boleh aku sarankan teman-teman ambil yang rangkuman materi kuantitatif ini supaya teman-teman tahu batasan materi mana aja nih yang perlu dipelajari. Jadi jangan semuanya. Dan kalau mau lebih murah lagi, ini aku sediakan promo bundling dan ini juga promonya terbatas. Selama masih aku kasih promonya, teman-teman bisa check out yang promo bundling ini. Teman-teman yang mau try out, belum check out sama sekali nih yang seri 1 dan seri 2, bisa pilih yang 2 ebook tryout sekaligus ya, seri 1 dan seri 2 ini di promo bundling. Begitupun yang mau materi rangkuman ini plus 2 ebook latihan soal yang kuantitatif, itu bisa ambil promo bundling yang ini. Dan semua ini link CO-nya ada di deskripsi. Semoga referensi-referensi latihan ini bisa membantu teman-teman mendapatkan skor sesuai dengan passing grade kriteria yang teman-teman butuhkan di masing-masing kriteria ya. Nah, itu dia info di video kali ini. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 2. Kalau tadi udah diskon, sekarang kita akan cari keuntungan, teman-teman. Soal nomor 2, sebuah koperasi sekolah membeli 2 lusin ballpoint dengan harga 19.200 per lusin. Ballpoint tersebut kemudian dijual kembali dengan harga Rp2.000 per buah. Jika seluruh ballpoint berhasil terjual, persentase keuntungan yang diperoleh koperasi adalah. Nah, kalau untuk cara-cara biasa, mungkin teman-teman akan cari dulu tuh harga per buahnya berapa, dikalikan keseluruhan, baru dicari untungnya berapa. Kalau itu pakai cara biasa. Nah, kembali lagi, karena di video ini kita khusus bahas menggunakan trik cepat, maka kita akan gunakan trik cepatnya itu dengan menghitung harga per buahnya, teman-teman. Jadi, pertama-tama kita cari harga per buah aja. Di sini harga per 1 buah ballpoint ya, harga 1 ballpoint. Nah, harga 1 ballpoint itu tentunya kan 19.200. Ini kan untuk harga 1 lusin. 1 lusin itu adalah 12 buah ya, atau 12 piece. Sehingga untuk nyari satu harga ballpoint, 19.200 ini kita bagi 12. Dapat berapa? Dapat 1.600. Nah, 1.600 ini adalah harga untuk per 1 ballpointnya gitu ya. Nah, 1.600 ini per buah. Sekarang kita cari juga keuntungannya per buah aja. Keuntungan
1 ballpoint. Jadi tanpa kita menghitung keseluruhan gitu ya dari 2 lusin ini. Jadi ini sebenarnya pengecoh teman-teman. Nah, keuntungan per 1 ballpoint itu berarti kan harga yang diecer itu adalah Rp2.000 ya. Tinggal kita kurangi 1.600. Berapa? Dapat Rp400. Ini adalah keuntungan. Persentase keuntungan gimana? Ya, Rp400 ini adalah untungnya kita bagi dengan harga si ballpoint sebelum dijual untung gitu ya, yaitu 1.600 nih harga awalnya koperasi itu beli gitu ya. Berapa nih? Tinggal atasnya coret, bawah coret. 4 bagi 16. Ini kan masing-masing bisa dibagi 4 ya, dapat 1, 16 bagi 4 dapat 4. Jadi seperempat. Seperempat itu berapa? 0,25. 0,25 ini karena yang ditanyakan adalah persen, tinggal kali 100. Jadi 25% gitu ya. Nah, 25% apa nih? Tentunya untung karena di sini dibilangnya keuntungan. Hati-hati ya. Jadi D sama E ini pengecoh. Maka jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang B ya nih. Untung 25%. Oke. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 2 dipersilahkan. Kita lanjut ke soal terakhir di video kali ini. Sebelum kita lanjut ke video pembahasan selanjutnya, di sini aku mau infoin dulu ya buat teman-teman nih yang sudah DM tanya-tanya tentang bimbel TBS. Nah, mau lebih siap menghadapi TBS LPDP? Buat kamu yang sedang mempersiapkan seleksi LPDP, sekarang tersedia bimbel TBS LPDP untuk persiapan tes tahun 2026 tahap 2 ini. Nah, untuk bimbelnya sendiri tersedia beberapa pilihan paket bimbel disesuaikan dengan kebutuhan belajar teman-teman. Bimbel ini sendiri terdiri dari 3 paket, ada Basic A, Basic B, dan juga kelas intensif. Nah, apa sih perbedaan kelas Basic A, Basic B, dan kelas intensif? Untuk Basic A, ini kuotanya nanti maksimal 30 peserta, terdiri dari 4 pertemuan. Pertemuan pertama mulai dari pengenalan TBS dan tipe soal, ada untuk pembahasan verbal, kuantitatif, dan juga pemecahan masalah. Untuk teman-teman yang memang baru pertama kali dan juga bukan dari eksak ya, ikut TBS LPDP ini, terus masih bingung konsep materi TBS LPDP, terutama yang kuantitatifnya, teman-teman bisa ambil yang Basic A ini ya teman-teman. Terus untuk yang Basic B, ini bisa teman-teman yang masih kebingungan konsep, terus teman-teman pernah ikut juga tes TBS ini, jadi tidak perlu nanti ada penjelasan tentang struktur soal. Artinya di Basic B ini teman-teman sudah tahu tipe soal LPDP itu di TBS-nya itu seperti apa. Terus di kelas Basic B ini nanti kuotanya itu maksimal 20 peserta, terdiri dari 4 pertemuan, ada 1 kali verbal, 2 kali kuantitatif, dan 1 kali pemecahan masalah. Dan nanti untuk teman-teman yang masuk di Basic B ini, sekali lagi ya aku ingatkan, takutnya nanti teman-teman bingung nih, kok di Basic A dan Basic B ini masih mempelajari konsep, karena balik lagi, karena di sini juga aku sediakannya basic. Artinya teman-teman yang masih bingung nih, kalau baca soal, terus bingung mulai dari mana ngerjainnya, konsep apa yang digunakan, strategi mengerjakannya, trik cepatnya, itu silahkan boleh ke Basic A dan Basic B. Tapi kalau teman-teman yang mau menaikkan skor, sudah sering latihan, tapi skornya masih belum mencapai passing grade, silahkan masuk ke kelas intensif. Untuk kelas intensif ini kuotanya maksimal 15 peserta. Pertemuannya ada 8 pertemuan, nanti akan dapat 2 kali verbal, 4 kali kuantitatif, 1 kali pemecahan masalah, dan ada 1 kali pembahasan tentang tryout. Dan untuk fasilitasnya sendiri, untuk yang basic, ini nanti dapat masing-masing dapat modul, terus rekaman Zoom selama kelas, dan nanti untuk WhatsApp-nya itu khusus admin ya teman-teman. Bedanya dengan kelas intensif, nanti teman-teman selain dapat modul, terus dapat bank soal juga, ada soal dan pembahasan, terus ada rekaman Zoom kelas juga, dan nanti akan ada grup WhatsApp diskusi. Teman-teman bisa tanya-tanya, kalau lagi bingung nih ngerjain soal, masih bingung apakah sudah sesuai dan lain sebagainya, itu bisa diskusi lewat grup diskusi ini di kelas intensif. Untuk cara daftarnya gimana? Untuk cara daftarnya, teman-teman isi formulir pendaftaran. Ini untuk linknya ya, bisa pakai barcode, atau juga kalau kesusahan pakai barcode ini, bisa menggunakan link pendaftaran ini. Terus nanti kalau misalkan sudah mengisi link atau form pendaftaran ini, nanti akan dihubungi oleh admin jika teman-teman masuk ke kuota. Jadi bisa saja sewaktu-waktu full ya kelasnya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah dihubungi oleh admin, dapat kelasnya, nanti lakukan pembayaran, transfer, bisa lewat bank atau juga e-wallet, dan nanti konfirmasi pembayaran, kirim bukti transfernya, nanti ada link WhatsApp admin yang akan dicantumkan pada saat pendaftaran. Kalau sudah, nanti akan teman-teman otomatis langsung masuk ke grup diskusi kalau yang kelas intensif. Tapi kalau yang kelas basic, nanti akan langsung dihubungi oleh admin ya.
Nah, dari ketiga paket itu, teman-teman, tentunya tidak berbarengan. Untuk periode 1, itu pendaftarannya dibuka sampai tanggal 20 Agustus 2026, dan untuk bimbelnya dimulai dari 21 Agustus dan berakhir nanti di 30 Agustus 2026. Artinya di bulan Agustus ini baru aku buka untuk periode 1, dan silahkan teman-teman, kuotanya terbatas, ini khusus baru untuk basic A dan basic B. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut kelas intensif, boleh menunggu dulu, bersabar, atau mau isi dulu link pendaftaran yang tadi. Keep kuotanya juga boleh ya, teman-teman. Nah, ini link pendaftarannya sama kayak yang tadi, terus scan-nya juga di sini. Dan untuk basic A ini maksimal 30 orang dan basic B 20 orang. Jadi kalau sudah full, nanti teman-teman paling ikut di periode selanjutnya. Jadi karena pesertanya terbatas, jadi pendaftaran akan ditutup jika kuota sudah penuh. Kalau belum sempat bergabung di periode ini, jangan khawatir, teman-teman tetap bisa mengikuti bimbel pada periode berikutnya. Jangan tunggu sampai kuota penuh ya, teman-teman. Amankan tempatmu sekarang dan mulai persiapkan TBS LPDP dengan lebih terarah. Info paket dan pendaftaran langsung teman-teman klik link ini atau bisa scan barcode. Soal nomor 3. Arya membeli sebuah telepon genggam baru dengan harga Rp2.400.000. Setelah digunakan selama 2 bulan, Arya memutuskan untuk menjual kembali telepon genggam tersebut dengan harga Rp1.500.000. Persentase kerugian. Nah, kalau soal nomor 2 tadi kita nyari persentase untung, maka di soal nomor 3 ini kita nyari persentase untuk ruginya gitu. Yang dialami Arya dibandingkan dengan harga beli adalah. Nah, di sini hati-hati nih, dimintanya dibandingkan dengan harga beli gitu ya. Maka nanti kita harus bandingkan antara ruginya berapa dengan harga belinya. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kita akan pakai cara cepat di soal nomor 3 ini. Maka, kita langsung saja cari persen kerugian. Kerugian berapa? Nah, berarti kita langsung saja yang diminta adalah rugi dibandingkan dengan harga beli kita. Maka, ruginya berapa? Kita kurangi saja. Kan dia beli 2.400.000 ya. Terus dijual lagi Rp1.500.000. Dibagi belinya adalah Rp2.400.000. Nah, kita kurangi 2.400.000 dikurangi 1.500.000 dapat Rp900.000. Dibagi Rp2.400.000. Nah, cara cepatnya kita coret aja. Atas nolnya 5, bawah 5. Fokusnya ke 9/24. Nah, 9/24 ini masih bisa kita perkecil, teman-teman. 9/24 masing-masing kita bagi 3. 9 bagi 3 dapat 3, 24 bagi 3 dapat 8. Nah, sekarang teman-teman karena sudah paham ya di materi untuk materi-materi dasar apa saja yang harus dikuasai, maka ini teman-teman langsung bisa ubah. 3/8 di pecahan itu sama saja dengan berapa persen? Ya, 37,5%. Nah, di video-video pembahasan materi dasar, terus ada juga materi rangkuman kuantitatif, itu aku udah sampein ya, apa saja yang harus teman-teman sudah ada di dalam kepala. Salah satunya adalah ini, konversi pecahan ke persen, atau mungkin ke desimal. Itu sudah aku spill juga di video-video awal banget. Nah, karena kita sudah paham 3/8 ini ada 37,5%, maka kita bisa langsung menemukan jawabannya, yaitu nomor 3 adalah yang E ya, nih. Oke, itu dia teman-teman untuk soal dan jawaban nomor 3. Semoga teman-teman bisa lebih semangat lagi belajarnya, bisa dapat referensi-referensi soal, oh seperti ini nih gitu ya, yang akan muncul, bahkan bisa lebih sulit lagi teman-teman. Untuk soal-soal di real testnya. Jadi kita akan bertahap ya untuk soal-soal yang kita bahas di setiap videonya. Dan itu dia teman-teman, di video kali ini kita sudah bahas ada 3 soal yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Dan sebelum aku tutup videonya, aku mau infoin kembali, terutama teman-teman yang sudah siap nih belajar dengan materi-materi dasarnya sudah paham, terus juga sering deliring soal. Teman-teman penasaran nih, sudah sejauh mana bisa menjawab soal-soal real test nanti? Bisa coba ke tryout ya teman-teman nih. Tryout ini teman-teman pasang aja timer 60 menit dan nanti teman-teman cek nih berapa soal dari 60 itu yang teman-teman bisa jawab dengan benar. Dan aku mau infoin nih untuk teman-teman yang tanya tryout series 3 itu sudah ada, silakan bisa di CO dan soalnya lebih sulit lagi gitu ya. Apalagi yang series 4 ini. Jadi untuk yang nunggu series 4 bisa tunggu, nanti akan aku sharekan di tanggal 28 Agustus setelah pengumuman hasil administrasi.
Dan untuk tryout series 3 itu sudah bisa di CO dan soalnya lebih hot lagi ya teman-teman. Dan itu dia teman-teman di video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Untuk teman-teman yang belum gabung join member, boleh untuk join member karena di member aku sudah ke pembahasan yang hot lagi ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang penasaran bisa check out lewat ebook, PDF-nya, dan kalau mau nambah lagi porsi belajarnya bisa ikut untuk join member. Dan kalau yang mau lebih intens bisa ikut juga bimbel yang aku sediakan dan sejauh ini yang dibuka baru di periode 1. Dan itu dia di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe channel @anjani_official supaya teman-teman tidak ketinggalan info update seputar persiapan tes TBS LPDP lainnya untuk tahap 2 2026 ini. Thank you udah nonton dan dadah, sampai ketemu di video lainnya.